Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Timur akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya, Afriani, dari UPTD SD Negeri 2 Labuhan Ratu 1 dan rekan saya, Mardia Puspitawati dari UPTD SDN Sukadana Timur. Desi Indri Lestari, UPTD SD Negeri 1 Negeri Katon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ibu Mardia. Bagaimana kabarnya Bu Ani hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Begini Bu Ani, hari ini kan Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya Ibu, benar sekali. Sebelum melakukan proses coaching nanti, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bu Ani. Boleh Bu? Boleh Ibu, silakan. Baik. Jadi begini, pada saat proses coaching itu nanti, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ani ajukan. Dari jawaban tersebut, apakah nanti coachee bisa memberikan jawabannya untuk menemukan jawaban dari permasalahannya. Dan jangan lupa nanti Bu Ani juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Ani. Boleh ya Bu? Boleh Ibu, silakan. Baik, jadi pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bu Ani kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Ibu, yang pertama saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Ibu atau presence. Kemudian yang kedua, kompetensi dalam mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, kompetensi tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Ani? Dari tiga kompetensi tadi, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ya Bu, itu adalah kompetensi tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan, kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Ani sendiri itu apa ya? Ya, baik. Jadi untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin saya capai, tentunya saya ingin nanti bahwa coachee saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ia alami. Seperti itu. Baik, jadi nanti indikator ketercapaian coachee itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu. Baik Bu, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya, silakan nanti Bu Ani melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Ani ya. Iya. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ibu Desi. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Ani sedang sibuk tidak Bu? Tidak Bu, kebetulan ini sedang istirahat, jadi lagi nggak sibuk. Jadi kalau Bu Ani sedang tidak sibuk, saya mau minta waktunya Bu Ani sedikit. Ada yang ingin saya sampaikan Bu. Iya boleh Ibu Desi, silakan. Jadi gini Bu, saya pengen sharing. Jadi saya ini ada masalah dengan beberapa murid saya sih Bu. Sebenarnya bukan masalah yang seperti apa. Masalahnya itu ada beberapa murid saya Bu yang sering sekali tidak mengerjakan tugas Bu. Oh begitu. Jadi kira-kira dari obrolan kita ini apa yang Ibu Desi harapkan? Iya, jadi setelah berdiskusi dengan Bu Ani, nantinya saya ingin menemukan solusi Bu terhadap masalah yang saya hadapi saat ini. Oh gitu.
Bu Desi tadi menyampaikan bahwa ada beberapa murid ibu yang sering tidak selesai dalam mengerjakan tugas ya Bu ya. Dan kira-kira Bu Desi ini tahu nggak sih Bu penyebabnya itu apa? Ya, saya tuh melihat anak-anak saya tuh sepertinya tidak ada yang fokus Ibu. Kalau maksudnya dari beberapa anak itu ya Bu ya, tidak fokus dalam pelajaran saya. Sehingga mereka itu sering sekali Bu main, ngobrol, bahkan kadang jalan ketika saya sedang menjelaskan materi di depan seperti itu Bu. Oh seperti itu. Lalu menurut Ibu Desi, apakah pembelajaran yang Ibu Desi berikan itu sudah sesuai Bu dengan kebutuhan murid Ibu? Nah, itu Bu yang saya pikirkan. Sepertinya saya ini masih memberikan metode pembelajaran yang hanya satu arah saja Bu. Belum memperhatikan apa saja kebutuhan murid saya. Jadi semua murid masih saya samakan Ibu. Oh, seperti itu. Jadi kira-kira nih menurut Bu Desi apa sih Bu hal lain yang menyebabkan murid-murid Ibu itu tidak mau menyelesaikan tugasnya? Ya, itu tadi Bu yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi anak-anak itu tidak fokus Bu, tidak fokus akan pelajaran saya. Bahkan tuh mereka kan kalau saya lagi menjelaskan fokus gitu mereka malah bermain, berlari gitu Bu. Jadi salah, jawabnya salah. Ulangi. Salah itu jawabnya. Oh begitu Ibu. Kemudian menurut Ibu Desi apa sih Bu hal lain yang menyebabkan selain tadi Bu ya yang menyebabkan anak-anak di kelas Ibu itu tidak mau menyelesaikan tugasnya? Iya, jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi Bu, anak-anak itu kan tidak fokus. Penyebab tidak fokusnya kan karena pembelajaran yang diberikan kan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka ya Bu ya. Nah, seperti itulah jadinya mereka mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran. Lalu karena pelajarannya tidak sesuai akan kemampuan dan pemahaman mereka, jadi bisa saja tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, mungkin terlalu sulit, seperti itu Bu. Ya, seperti itu. Oke, dari permasalahan itu kira-kira apa nih rencana Ibu Desi yang akan Ibu lakukan di kelas untuk menyelesaikan masalah Ibu Desi? Ya, saya berencana mengubah cara dan metode pembelajaran saya Bu menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Karena pembelajaran berdiferensiasi kan pembelajaran yang sesuai ya Bu ya akan kebutuhan belajar murid kita. Seperti itu Bu. Oke, baik sekali rencana Ibu Desi dan mudah-mudahan dapat Ibu terapkan dengan baik di kelas ya Ibu. Amin. Nah oke, kemudian atas rencana yang akan Ibu Desi lakukan tersebut, kira-kira komitmen apa sih itu? Komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Ya, saya berkomitmen akan mengubah cara pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya pun akan melakukan pemetaan terhadap murid saya terlebih dahulu. Dan saya pun akan membuat media pembelajaran yang bervariasi Bu. Nantinya supaya anak-anak saya tidak bosan akan pembelajaran yang saya berikan. Bagus sekali Bu ya, saya setuju dengan pendapat Ibu. Lalu kira-kira mulai kapan Bu Desi akan melaksanakan rencana tersebut? Ya, secepatnya Bu. Setelah berdiskusi hari ini kan saya sudah menemukan solusinya ya Bu ya. Nanti akan saya buat rancangannya dulu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa yang akan saya lakukan. Nah, untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu Desi butuh dukungan dari siapa Ibu kira-kira? Ya tentunya saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya Bu dan juga rekan guru yang ada di sekolah. Lalu bagaimana caranya Bu Desi untuk memastikan rencana tersebut bisa tercapai? Ya, saya akan berkolaborasi dengan pimpinan dan juga rekan-rekan guru saya Bu. Rencana yang sangat baik ya, saya sangat mendukung akan hal itu. Semoga rencana Ibu itu bisa terlaksana dengan baik di kelas sehingga solusi dari permasalahan itu bisa teratasi. Lalu dari obrolan kita hari ini nih Bu, kira-kira apa sih yang dapat Ibu Desi simpulkan? Ya, jadi saya bisa menyimpulkan seperti ini Bu.
bahwa salah satu penyebab anak-anak tidak selesai mengerjakan tugas itu ternyata adalah dari metode pembelajaran yang kita gunakan. Metode pembelajaran yang kita gunakan tidak sesuai dan tidak bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa kita. Nah, salah satu pembelajaran atau metode pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam untuk menyesuaikan kebutuhan, kita dapat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul sekali Bu. Ya, Ibu sudah dapat menyimpulkan dengan baik. Ya. Dan satu lagi pertanyaan saya Bu, gimana nih perasaan Bu Desi setelah kita ngobrol-ngobrol pada hari ini? Alhamdulillah Bu, saya lega, senang akhirnya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya Bu. Alhamdulillah Ibu. Semoga segala permasalahan Ibu di kelas bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Dan kita semua bisa menjadi guru yang selalu disayangi dan dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Saya juga terima kasih ya Bu Ani atas waktunya. Saya jadi mengganggu waktu istirahat Bu Ani. Lalu saya juga berterima kasih Bu Ani sudah meluangkan waktu ya Bu. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain kita bisa bertemu kembali ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, bagaimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Ibu, jadi tadi proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Baiklah Bu Ani, setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Ani. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu Ani lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu Ani capai, bagaimana Ibu? Baik, tadi dari proses coaching yang saya lakukan ya Ibu, alhamdulillah proses coaching tadi selain sudah berjalan dengan lancar, dalam prosesnya itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Ibu, dimana saya pertama itu menanyakan mengenai tujuan umum, kemudian selanjutnya saya melakukan identifikasi permasalahan, kemudian saya menanyakan rencana aksi kepada coach saya, dan selanjutnya saya juga menanyakan mengenai tanggung jawab atas rencana yang coach saya itu akan laksanakan. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach saya, sehingga coach saya tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia alami. Seperti itu. Baik, jadi sudah berhasil melakukan proses coaching ya, sesuai dengan alur tirta. Saya amati Ibu sudah melakukan coaching, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching, serta tanggung jawab coaching. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Bu Ani dengan coach Ibu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Bu Ani ada present atau kehadiran penuh. Dalam proses coaching tadi, Bu Ani juga mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Ani adalah pertanyaan yang sudah berbobot. Apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Ani dalam proses coaching, kemudian mudah-mudahan ke depannya makin sukses dalam melaksanakan proses coachingnya, dan memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Untuk depannya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ani kembangkan? Untuk kedepannya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, saya ingin sekali memahami lebih baik lagi Bu mengenai alur tirta dalam kegiatan coaching ini, sehingga untuk kedepannya saya bisa menjadi lebih baik dalam proses coaching. Oke, baik. Jadi Bu Ani lebih ingin mendalami alur tirta ya dalam proses coaching. Semoga semakin baik ya dalam proses coaching. Baiklah Bu, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca supervisi kali ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain waktu ya Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Salam guru penggerak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.